Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disa Salwa Aurelia dengan NIM 2205111077, berasal dari kelas TI 122K. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian black box testing dari aplikasi yang saya buat. Video ini ditunjukkan untuk menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah tes implementasi sistem yang diampu oleh Bapak dosen Pak Maksudi. Sebelum memulai pengujian, pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu black box testing. Black box testing adalah suatu metode pengujian software fungsionalitas black box testing tanpa berlandaskan implementasi jalur internal maupun struktur kode. Pengujian pada kasus black box testing hanya meninjau baik itu input maupun output aplikasi. Sepenuhnya akan berbasis dari persyaratan software dan spesifikasi. Pada black box testing, dia juga mempunyai beberapa tipe, yaitu satu, ada tes fungsional. Tes fungsional adalah tipe pengujian yang menitik beratkan kepada sisi fungsionalitas dari fitur secara spesifik. Yang kedua ada tes non-fungsional. Pada tipe ini, fokus dari tes fungsional ini kepada fitur tambahan atau fungsi tambahan perangkat lunak dengan peran non-fungsional. Yang ketiga ada tes regression. Pada tes regression ini, dia mengecek sesuai dari dua kategori yang di atas, yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Pada tes regression ini, dia bertujuan untuk meninjau kemungkinan terjadinya adanya kemunduran ketika sudah dilakukan upgrade version software ke yang terbaru. Pada black box testing juga memiliki beberapa teknik, yaitu ada all pair testing, kedua decision table, ketiga equivalent partition, keempat boundary value, kelima state transition, keenam cause effect, ketujuh error guessing, kedelapan yaitu use case. Di sini black box testing juga mempunyai cara kerjanya, yaitu yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu kebutuhan serta spesifikasi dari apa yang akan kita uji dan apa yang akan kita tes. Yang kedua, kita harus menentukan input apa yang akan kita masukkan ke dalam pengujian. Yang kelima, menentukan outputnya berdasarkan dari input yang tadi diuji. Keempat ini ada proses penyeleksian input. Kelima, itu tahap pengujiannya. Dan yang keenam, dilakukan evaluasi dari hasil testing atau reviewnya. Pada black box testing itu memiliki beberapa kelebihan, yaitu satu, developer bersama penguji bisa bekerja sama tanpa harus mengganggu aktivitas pekerjaan utama masing-masing. Kedua, tidak perlu pengetahuan teknis seputar bahasa pemrograman. Yang ketiga,
Testing dilakukan sesuai perspektif pengguna. Hasilnya bisa membantu menemukan berbagai inkonsistensi pada aplikasi terkait. Yang keempat, penguji sudah tidak perlu lagi cek struktur kode. Selain kelebihan, black box testing juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, saat ada kesalahan, maka pengujian perlu diulang oleh programmer atau sumber daya lainnya lagi. Yang kedua, penguji di black box testing tidak memiliki background teknis. Maka kesalahan yang tak terdeteksi dapat saja terjadi. Salah satu alasannya karena kurang teliti mungkin. Yang ketiga, sebagian back-end sama sekali tidak diuji. Oke. Di sini saya akan mencoba pengujian black box testing dari aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi pemesanan makanan yang berjudul Cookie Bakery. Pada tahap awal, di sini sudah terlihat tampilan login. Di sini kita umpamakan kita belum pernah login kepada halaman tersebut, maka dari itu kita harus daftar terlebih dahulu karena kita belum punya akunnya. Di sini saya akan memasukkan nama Rara dengan password 777. Konfirmasi 777 dengan nomor teleponnya 089 8765432. Register. Di sini yang pertama saya akan mencoba Rara dengan password yang tadi dimasukkan 777. Login. Pada saat login, di sini sudah terlihat tampilan setelah loginnya itu dashboard dari pelanggan tersebut. Tapi saya akan mencoba mengetes ketika password dari login tadi tidak 777. Tadi yang benar kan 777. Sekarang saya akan mencoba dengan 123. Apakah dia masih bisa login atau tidak? Ternyata tidak, karena passwordnya salah. Berarti ini teruji. Saya akan masuk kembali dengan password yang benar. Di sini ada dashboard pelanggan dan masuk ke halaman reservasi. Di sini ada beberapa reservasi yang sudah masuk. Kita coba ke halaman menu. Di sini ada beberapa menu yang sudah diinput oleh admin. Ya, kita kembali terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba untuk memberitahu tampilan dari admin. Kebetulan adminnya sudah saya daftarkan. Jadi saya hanya cukup menginputnya saja. Di sini tampilan adminnya seperti ini. Sini ada user yang orang-orang masuk. Yang terakhir itu ada Rara sebagai pelanggan. Ternyata sudah masuk ke dalam
informasi user yang admin punya. Di sini ada beberapa reservasi yang sudah ada. Tampilannya juga masuk ke dalam tampilan pelanggan yang tadi. Di sini kita akan mencoba untuk menginput menu. Tambah menu baru. Nama menunya kita tulis. Dan harganya kita beri dia harga 50.000. Kita akan memilih. Di sini sudah saya siapkan beberapa gambar untuk tampilan menunya. Kita pilih yang cheesecake. Lalu kita simpan. Ternyata, oh my god, ternyata tampil. Lalu kita akan mencoba mendelete pada menu ini. Apakah berhasil? Ya, ternyata berhasil. Kita tambahkan kembali menu yang baru. Coba kita tambahkan menu sandwich. Dengan harga 30.000. Kita pilih gambarnya. Lalu kita simpan. Ya. Di sini juga pada tampilan sandwichnya muncul. Coba kita edit dengan cheesecake. Kita edit harganya, kita rubah menjadi 40.000, lalu kita simpan. Ternyata dia tersimpan menjadi 40.000 dari harga 35.000. Oke. Di sini ada tampilan pembayaran dari admin panel. Dari POV admin. Lalu informasi pesanan yang dia punya. Kita akan log out. Lalu kita akan masuk ke dalam tampilan kasir. Kasirnya sudah saya daftarkan, jadi kita tinggal masuk saja. Dengan username Alexandra dan passwordnya 111. Login. Begini dashboard yang kasir punya. Dan kita coba ke pembayaran. Di sini si kasir hanya bisa mengedit pembayaran itu dari pending ke lunas setelah dibayarkan. Kita umpamakan ini pembeli sudah membayarnya, lalu kita ganti kepada status lunas. Lalu kita simpan. Setelah simpan, dia akan masuk kepada panel admin dan mengganti informasi pembayaran yang tadi. Di sini tertera pending. Kita log out. Ya. Sekian pengujian yang saya tampilkan, sekian pengujian yang telah saya uji dari aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini pada tahap akhir saya juga akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, black box testing berfokus pada pengujian fungsi aplikasi tanpa melihat struktur internal kodenya. Tadi yang sudah saya uji yaitu fungsi pengguna atau user authentication. Tadi
berjalan dengan tadi login cukup berjalan pada tahap pengujian, dan yang kedua ada pembayaran atau payment process. Tadi juga dari kasir langsung dia ngelink ke admin. Lalu ada pengolahan menu. Tadi saya sudah mencoba untuk mengupdate menunya, menambahkan menunya, dan mendelete menunya. Semuanya berjalan. Dan error handling, yaitu tadi ketika login dan username dan password yang berbeda, dia tidak akan masuk kepada panel dashboard pelanggan. Secara keseluruhan, aplikasi ini dapat memberikan pengalaman pemesanan yang cukup lancar bagi pengguna, tetapi masih banyak kurangnya. Tetapi akan terus diuji dan dioptimalkan untuk mengatasi potensi berbagai bug dan masalah keamanan. Demikian pengujian black box testing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.